Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kata Data, ya saya langsung cepat aja. Tadi karena diminta soal investasi, tadi pagi Pak Bahlil sudah bicara, tentu udah banyak yang disampaikan. Kita ini sekarang bicara yang konkret, jadi tidak yang awang-awang begitu. Tapi saya ingin sebelum masuk, saya hanya ingin sampaikan pada Anda yang lebih muda, bahwa menyelesaikan masalah itu tidak segampang, semudah yang dilihat orang. Kadang-kadang banyak pengamat-pengamat itu terus mengkritik sana sini begitu. Padahal penyelesaiannya itu tidak mudah gitu. Jadi seperti Omnibus Law ini, kenapa tidak transparan? Yang pertama saya mau sampaikan sama teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, tidak mungkinlah pemerintah itu pengen membuat rakyatnya sengsara. Kan tujuan pemerintah itu membuat prosperity kepada rakyatnya sendiri, presiden itu. Nah, kita selama 5 tahun kemarin belajar apa sih yang menjadi masalah gitu. Kita belanja masalah istilahnya di bawah. Nah, kita paham banyak sekali tumpang tindih peraturan perundang-undangan yang membuat pekerjaan kita itu tidak efisien dan efektif. Nah, itu selama 8 bulan, saya ulangi ya, 8 bulan lebih sudah kita kerjakan itu untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi di 2.500 pasal di 83 undang-undang, peraturan dan sebagainya. Dan itu dibuat dari 2.507 itu menjadi 174 pasal. Karena supaya jangan begini yes, tapi kalau dia ada tumpang tindih gini tidak akan efisien. Kenapa itu bisa terjadi? Dulu mungkin kementerian ini buat undang-undang begini tidak koordinasi dengan kementerian ini dan seterusnya. Jadi merasi sektor-sektor kekuasaan di sektor-sektor kementerian atau lembaga itu begitu kuat, terjadilah segmentasi. Sehingga kadang-kadang izin di sini sudah beres, sini belum beres-beres. Akhirnya bisa berapa tahun proses izin itu baru didapat. Nah, waktu saya Menko Polhukam, saya undang Pak Mahfud, Pak Jimli Asidiki, Pak Lambok, siapa lagi, ada 5 pakar-pakar hukum. Bagaimana caranya mengharmonisasi itu? It was 4 years ago. Sekarang baru kelihatan. Jadi Anda bisa bayangin 4 tahun, hampir 5 tahun sampai hari ini proses itu. Baru besok atau Senin kalau tidak keliru, itu disampaikan ke parlemen. Tadi draft dari pemerintah, surprise dari pemerintah ke parlemen. Itu untuk penciptaan lapangan kerja. Tadi yang bilang, kenapa kami nggak diikutkan, kenapa? Diikutkan, tapi yang nggak mungkin semua diikutkan. Kalau mau 270 juta didengarin semua, ya sampai kapan-kapan tidak akan selesai itu barang. Tapi segmen-segmen itu tidak ada yang tidak diikutkan pemerintah dan didengar. Dan tidak mungkin kita sekali lagi membuat peraturan perundang-undangan yang akan menyakiti rakyat kita, apakah pengusaha kecil, menengah, ataupun nanti pengusaha besar. Itu jamin pasti tidak, apalagi dengan tipologi Pak Jokowi yang orang turun langsung ke lapangan yang asalnya juga dari rakyat kecil. Ini supaya Anda tahu dulu, satu. Nah, akibat dari itu, memang investasi Indonesia itu jadi susah. Kita lihat itu, dan selalu rating kita dalam kemudahan ease doing of business Indonesia masih tetap bertengger di 72 ya, kalau tidak keliru terakhir. Kita mau turun, salah satu penyebabnya ini. Nah, sekarang kalau kita take it out, kita berharap rating kita itu akan jauh membaik ke depan ini. Saya ingin dulu lari ke slide nomor 4. Saya baru dari Davos, saya di Davos kemarin 4 hari, dan luar biasa pertemuan saya di sana. Saya 4 tahun ini berturut-turut pergi di Davos. Selama kemarin 4 hari di Davos, yang minta ketemu saya itu setiap hari hampir lebih dari 8 grup. Dan semua bicara banyak sekali bullish mengenai Indonesia. Nah, ini menurut saya satu hal yang bagus. Nah, kalau Anda lihat tadi itu terus berkembang pada peran negara berkembang. Kalau Anda lihat ini semua,
negara berkembang itu punya proyeksi yang lebih bagus. Tadi atau minggu lalu saya ketemu dengan Andrew Forrest dari Australia. Satu orang raja industri steel. Dia telepon saya kemarin, janjian mau ketemu Februari. Dia telepon saya hari Selasa. Dia bilang, Minister Luhut, boleh nggak saya datang hari Kamis ke Indonesia gitu? Saya bilang, kok buru-buru banget? Ya saya betul serius dengan setelah ketemu Anda di Davos, saya serius katanya. Ya datanglah. Nah, tadi kita atur-atur, datanglah tadi dia. Kita siapin pertemuan, ada 4 agenda dia mau. Satu agenda mengenai bushfire, yang kedua dia menyangkut masalah kabel submerged kabel listrik dari Northern Territory ke Singapura melalui Indonesia. Kemudian dia juga ingin masuk di hydropower. Kemudian dia mau bikin smelter untuk besi, karena dia salah satu produser besi terbesar di Australia. Kami diskusi panjang lebar, mungkin ada 5 jam tadi pagi. Akhirnya saya bilang pada dia, why don't you do like this, Andrew? You see, by 2030, in Europe, there is no more combustion car. This is by law. Meaning what? Meaning they're going to use lithium battery very much. While nickel ore, Australia and Indonesia combine the largest nickel ore reserve in the world. Jadi saya bilang kamu bikin itu. Nah, sekarang kalau kamu pakai energi hydropower dengan 2-4 per kilowatt hour, maka kamu akan memproduksi green product. Kami diskusi keras panjang itu, akhirnya dia bilang gini, Minister Luhut, boleh nggak saya itu investasi di 10.000 megawatt aja, instead of 2.000 megawatt. Tadi kita putusin tuh, dalam pertemuan itu. Saya bilang, kalau gitu kita kombinasikan aja, karena ada ke depan green energy, kita announce saja, karena di Australia kalau bikin solar panel, ini Pak Heru, di sana itu solar panel, dia bisa gampang membuat 10 giga, 20 giga, 30 giga karena luas tanahnya dan radiasi yang banyak. Jadi kita akan mengeluarkan produk-produk yang green. Ini generasi Anda yang muda-muda akan melihat green product. Ini merupakan jadi satu histori. Tadi saya langsung telepon Presiden. Presiden setuju. Jadi it's a giant investment on green energy di Kalimantan. Dia juga pengen masuk di Membramo di Papua. Saya bilang jangan dulu. Let's do it first in di Kalimantan. So kalau Anda lihat sekarang investasinya jadi besar sekali. Nah, kenapa itu demikian? Selama saya di Davos disebutkan Indonesia itu bullish untuk investasi. Kalau Anda lihat slide kelima, ini resiko-resiko ke depan investasi itu mereka banyak sekali melihat iklim ini. Banyak sekali ke situ. Jadi perubahan iklim ini terjadi sekarang. Jadi kalau kita memproduksi tadi dengan green energy, dengan outcome-nya juga tadi green product, itu membuat Indonesia menjadi superpower green energy. Saya ulangi, superpower green energy, karena kita punya tadi 15.000 megawatt di Kalimantan, dan kita punya 23 sampai 25.000 megawatt di Papua. Dan Australia punya nggak tahu berapa ratus megawatt solar panel, tapi harganya lebih tinggi daripada tadi hydropower. Jadi ini perubahan yang Anda harus lihat dalam bisnis juga ke depan ini. Kemudian kalau Anda lihat lagi semua, ekonomi kita itu berbasis konsumsi, sehingga perlambatan konsumsi berakhir pada perlambatan pertumbuhan. Itu terjadi. Kita selama ini rely on commodity base. Sekarang kita mulai merubah kepada value added. Nah, value added ini itulah menjadi mimpi kita supaya nilai tambah itu kita milikin. Berpuluh-puluh tahun kita hanya ekspor raw material. Sekarang kita masuk kepada
nilai tambah. Dan nilai tambah ini Anda lihat seperti Morowali, WDB, sekarang sudah memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap current account deficit kita yang besar itu. Jadi ini saya minta pada Anda yang muda supaya melihat bisnisnya. Terjadi perubahan itu. Kita menjadi global global players dalam lithium baterai dalam 2023, 2025 dan seterusnya dengan green sebagai green product karena diproduce oleh tadi energi hydropower. Ini perubahan yang sangat besar menurut saya di Indonesia. Kalau Anda lihat slide 10, ekspor terbesar Indonesia masih pertanian dengan nilai tambah yang rendah. Semua masih rendah kita ini. Ya. Jadi tadi saya baru telepon dengan Mas Ayo Sisan, tadi ada kata data di sini, saya bicara sama dia mengenai investasi dia di ibu kota. Dia bilang kami teknis sedang berunding tadi situ karena kita udah berunding di 6 kali mungkin 7 kali. Dia bilang kami sangat puas. Ada Tony Blair di sana tadi. Kami sangat puas. Tadi siapa dari sini yang ikut tadi saya bicara? Dari kata data tadi siapa sih? Ya, oh, Anda di situ tadi ya. Jadi saya bicara sama dia, sama juga Tony Blair. Tadi kita seperti konferensi call kan sekarang HP itu enak gitu. Ya, saya tanya Tony Blair, dia bilang, Minister, I'm so happy with this, and so so comprehensive and so futuristic plan for new capital of Indonesia. Jadi mereka muji. Nah sekarang pendanaan kita enggak mau government guarantee. Kita bagi. Kalau pembangunan istana itu state budget, APBN. Itu menyangkut harga diri kita. Tapi kalau tadi klaster pendidikan, klaster hotel, entertainment, apa segala macam, biarlah itu investor lain yang masuk. Dan mereka mau. Hanya mereka minta konsesi berapa puluh tahun. Tidak apa-apa lah 10 tahun. Kemudian kita masih mengimpor migas. Nah itu saya bilang karena account deficit kita ini banyak karena tadi kita impor 300 triliun migas. Tapi sejak B20 diperlakukan ini ada Pertamina Pak Heru, kita kurangin. Tahun lalu dengan B20 kita kurang 24% ya kira-kira. Sekarang B30, tapi kita mesti hitung equilibriumnya sampai berapa ini. Sehingga kita bisa maintain harga kelapa sawit, jangan sampai ada gap banyak dengan harga minyak. Karena kalau nanti subsidinya besar, tidak jadi menguntungkan lagi. Ini saya sudah katakan tadi implementasi B20, kalau Anda lihat, ini import kita migas tahun lalu dibandingkan dengan 2009, 20 tahun lalu ya. 10 tahun yang lalu. Hampir sama, baru B20. Jadi kita akan mengurangi terus import kita migas kita sehingga karena account deficit kita harapkan akan single digit nantinya ke depan. Nah, strategi 2020 aksi jangka panjang ini seperti yang Anda lihat, Omnibus Law ini menjadi pegangan kita. Dan sekali lagi jangan berpikir kita ini semau kita menyembunyikan sesuatu, tidak ada yang perlu disembunyikan. Kita kan tidak perlu membohongin anak cucu kita. Dan kita yang nyusunnya anak-anak muda generasi Anda juga. Tidak akanlah kita buat sesuatu yang menjebak tenaga kerja segala. Pasti kita mikirkan mana yang terbaik buat Republik ini. Kemudian Anda lihat di slide 16, peraturan perpajakan dalam Omnibus Law seperti ini diperbaikin terus. Sehingga mempermudah kita atau mempermudah orang untuk investasi di Indonesia. Indonesia juga mendorong skema B2B seperti ini. Kita tidak mau yang ini. G2G, kita maunya ini. Karena kita melihara debt to GDP kita tetap di bawah 30%. Itu harus clear. Sebenarnya, saudara-saudara sekalian, yang paling banyak itu minta government guarantee itu Jepang. Cina itu sampai hari ini belum ada proyeknya dengan government guarantee. Semua masih B2B. Tapi orang ribut aja, ini komunis segala macam gitu. Urusannya apa? Itu duit itu nggak ada bertuhan itu. Ya. Jadi kita kadang-kadang nggak rasional. Jadi Anda juga teman-teman ngomong nggak mungkin lah.
Mau Cina kayak dia, mau komunis kayak, mau kapitalis kayak, mau apa, ya interestnya aja. Do I make money there gitu? Do I make profit there atau enggak? Kalau enggak make profit, orang kita bilang brotherhood, ya brotherhood, how much do I get, how much do you get, kan gitu. Bukan dia tanya how much do you get, how much do I get, karena pertama tanya dirinya. Yang slide 18 kalau Anda lihat, ini yang penting, semua kita punya rule of thumb. Ini, jadi siapapun yang mau investasi di Indonesia sama perlakuannya. Kenapa kita bikin ini? Karena kita ingin supaya jangan ada second class teknologi di invest di Indonesia. Kita bikin ini supaya sebanyak mungkin labor Indonesia dipakai. Tapi kalau 3 tahun pertama tidak mungkin, 4 tahun pertama. Kenapa? Morowali showcase kita. Kita mau pakai anak-anak Indonesia, tidak cukup. Akhirnya kita pakai luar. Tapi kita bangunlah politeknik. Dosennya dari mana? Dari ITB. Yang senior-senior, yang bayar siapa? Pemerintah dan perusahaan. Tempat praktek di perusahaan itu. Tahun ini mulai lulus. Nah, mereka mulai mengganti orang-orang asing ini, engineer asing ini. Ini kan satu proses. Tidak membalik tangan. Kenapa itu terjadi? Ya berpuluh-puluh tahun mana ada politeknik yang bagus di luar Jawa? Tunjukin saya. Ada yang kritik saya dulu Menko Maritim, mana bawa orang asing aja. Kau jangan asal ngomong aja, bilang datang kau kemari. Nggak ada yang datang itu. Saya mau tanya dia, lu bawa deh 100 orang engineer, ada nggak gitu? Mau di sana? Nggak mau. Ya akhirnya kita train orang di situ. Nah ada masalah lagi. Ternyata yang bisa masuk politeknik ini tidak dari daerah Morowali, dari ujung Pandang, dari Manado, dari Jawa. Kenapa? SMA-nya tidak qualified untuk masuk. Kenapa? Ya maaf, kualitas matematiknya misalnya jelek. Ada di satu tempat misalnya tanya 7 kali 7 berapa? Siap 77 gitu. Kamu jangan ketawa, this is fact of life, I'm telling you. Kenapa begitu? Kita kekurangan guru matematik yang bagus. Tanya lagi 6 kali 6 berapa? Siap, 6 komandan gitu. Ini kejadian. Nah sekarang karena itu diperbaikinlah SMA-nya. Ditrainlah guru matematiknya. Begitu juga ke SMP dan seterusnya. Akibatnya apa? Berbaiklah keadaan pendidikan di sana. Berbaikan industrinya. Dan kita belajar dari semua itu. Transfer teknologi kita mau. Jangan tidak ada transfer teknologi. Karena kalau tidak, kita nanti dibodoh aja. Kita tidak mau. Dan yang terakhir harus ada value added yang saya bilang tadi. Value added ini penting, nilai tambah ini penting. Dan tadi B2B tadi itu. Jadi 5 ini menjadi kriteria siapapun mau investasi Indonesia. Mau dari bulan dia, mau komunis dia, mau apa dia, kita nggak peduli lu bawanya. Lihat ini. Pembangunan smelter sepanjang 2015-19 sudah seperti ini, jalan udah. Jadi semua sudah baik. Nah sekarang saya mau lihatkan pada Anda sekalian slide 20, nilai tambah sebagai showcase, hilirisasi ini. Coba Anda lihat aja nilai tambahnya. Ini baru satu item, baru nikel ore. Belum kita bicara aluminium, kita belum bicara tadi kepada boksit, belum kita bicara tadi copper, belum bicara lagi aspal dan sebagainya. Anda tahu bayangkan 50 tahun kita ekspor raw material copper. Nilai tambah apa yang kita dapat? 50 tahun, 50 years. Saya ngomong di Davos itu. Kalian, you guys file us to WTO. While we export only 2% of our nickel ore to Europe. 98% we export to China. And we ban right now, then we make it in value added industry domestically, but we invite the foreign investor to invest in Indonesia. Bukan kita tutup lantas kau nggak boleh masuk, boleh. Masa nggak boleh kami membuat nilai tambah dinikmati rakyat Indonesia? Yang bener aja lah. Masa kita mau jadi budaknya mereka aja? Saya bilang nggak mau. Lu nggak suka ya kita lawan. Ya ini, Anda lihat nilai tambahnya berapa kali ini. Itu membuat Anda hebat. Nanti kita akan masuk pada lithium baterai. Lithium baterai bisa kita recycling sekarang ini, industrinya udah ada 98%, 0,5 bisa kita ekstrak lagi
nikelnya dan kemudian kobaltnya. Anda bisa bayangkan teknologi itu berjalan sekarang ini. Nah, Indonesia memiliki cadangan bahan mineral yang banyak. Nah, next slide. Ini Indonesia, ini Australia. Ini yang tadi saya gabungkan dengan si Adam Forrest. Adam Forrest ini, seperti saya sebut tadi, bapaknya yang membuat konstitusi Australia. Dari 5 generasi mereka, dia 5th generation of Forrest. Ini, kalau ini kombinasi dengan tadi green energy, siapa yang lawan kita? Atau paling tidak kita sendiri sekarang kalau main di sini, Indonesia, tidak ada yang lawan kita. Cost kita pasti di bawah. Anda anak muda tuh at the end bicara cost efficiency, itu aja. Kan itu, green. Nah, perubahan iklim ini Anda kalau lihat itu sekarang, ya ini. Kita harus hati-hati dengan ini. Jadi apapun policy kita harus berangkat juga kepada lingkungan yang tadi. Kebijakan kita itu harus mencegah perubahan iklim, ini jelas. Saudara-saudara sekalian, ada 2 hal yang penting sekarang ya. Saya ingin sampaikan pada Anda, kita adalah the largest carbon credit contribution to the world, 75-80% untuk mengekstrak karbon tadi itu. Kita sebenarnya jadi di Davos saya bilang istilah saya superpower carbon credit in the world. Karena kita punya tadi mangrove 3,1 juta, peatland 7,5 juta, kemudian forestry 160 juta hektar, kemudian kita punya tadi seaweed, kita punya coral reef. This is contribute to the carbon credit tadi. Nggak ada yang ngalahkan kita di dunia, tapi kita nggak tahu kita sakti. Sekarang kita bilang, kau jangan main-main, nanti aku bakar aja peatlandku tuh biar kau mati semua. Skema carbon pricing disiapkan diharapkan mendorong investasi hijau. Ini kita siapin sekarang ini. Tadi makanya hydropower itu jadi penting. Nah, potential for future development Indonesia ini besar ini. Green energy ini banyak sekali. Tapi yang masif jumlahnya 1.000 atau 500 itu enggak banyak. Itu hydropower. Geothermal kita punya 29.000 megawatt, tapi dia split kecil-kecil. Tapi itu pun cukup bagus. Ada juga tadi wind, ada juga tadi solar panel dan sebagainya. Ini satu biggest share hydropower di North Kalimantan yang saya jelaskan tadi. Ini yang kita tadi bicara dengan Australia tadi, ini dia mau investasi. Sekarang dia rebutan dengan Cina. Saya bilang siapa cepat dia dapat, itu aja tadi. Dia mau langsung menerjunkan timnya di sana. Ternyata ini bisa sampai 15.000 megawatt. Tidak 11.000 megawatt seperti saya ceritakan di awal. Sekarang groundbreaking pertama akan terjadi di salah satu, nggak tahu nomor 1 kalau nggak keliru, itu 1.350 megawatt bulan Agustus yang akan datang. Jadi kita udah masukin satu era baru. Nah, kita bikin nanti industrinya di sini, Tanah Kuning. Jadi integrated industry untuk memproduksi barang-barang yang produk green. Itu dongeng saya, teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, masa depan Indonesia di Anda. Jadi Anda tidak usah khawatir, kita akan bikin terbaik buat negeri ini. Saya minta biarlah Anda juga bekerja dengan hati, tidak hanya bekerja dengan kepintaran aja, tapi bekerja dengan hati. Karena Indonesia ini negara besar, negara kuat, kita akan luar biasa ke depan. Dan kalau kita bisa melihara ini, kekompakan kita, persatuan kesatuan kita, ya saya yakin Indonesia akan jauh lebih hebat dari apa yang sekarang ini dalam 5-10 tahun ke depan ini. Pertumbuhan 6, 7, 8, 9%, saya pikir dalam 5-10 tahun, 15 tahun ke depan bukan hal yang sulit untuk kita capai. Semoga bermanfaat buat Anda sekalian. Terima kasih, mohon maaf kurang lebih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.